Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 26 ingin membahas tentang teknologi pendidikan masa kini. Teknologi dalam bidang pendidikan. Teknologi untuk bidang pembelajaran dan pendidikan. Di zaman yang modern ini, teknologi semakin hari semakin canggih dan bisa dikatakan tidak lepas dari kehidupan manusia. Pendidikan beberapa tahun terakhir ini di Indonesia sudah menggunakan beberapa teknologi yang cukup canggih dan mendukung seperti penggunaan proyektor untuk presentasi, penggunaan komputer dan gadget untuk akses pembelajaran, dan juga internet untuk pencarian informasi yang secara spesifik diarahkan untuk pendidikan. Berikut beberapa contoh video aplikasi di bidang pendidikan. Yang pertama adalah VR, Virtual Reality atau realitas maya untuk pembelajaran. Virtual Reality atau VR atau realitas maya adalah teknologi yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan oleh komputer. Suatu lingkungan sebenarnya yang ditiru atau benar-benar suatu lingkungan yang hanya ada dalam imajinasi. Lingkungan realitas maya terkini umumnya menyajikan pengalaman visual yang ditampilkan pada sebuah layar komputer atau melalui sebuah penampilan stereoskopik. VR adalah teknologi yang sedang ramai-ramainya di tahun 2021-2022 ini dimanfaatkan dalam berbagai hal, termasuk untuk game. Itu mungkin yang paling populer dan yang terutama adalah pendidikan. Jika digunakan dalam pembelajaran, dengan VR siswa bisa melihat secara langsung lebih jelas tentang pembelajaran yang sedang dibahas. Sebagai contoh, untuk materi mengenai perubahan cuaca bisa didemonstrasikan langsung dan dilihat menggunakan VR. Selain lebih jelas, metode ini juga akan lebih menarik minat siswa. Kemudian contoh yang kedua, 3D printing bisa dilihat pada animasi yang kami tampilkan ini adalah manfaatnya untuk merealisasikan dan mencetak ide siswa. 3D printing adalah proses pembuatan objek fisik tiga dimensi berdasarkan gambar dari sebuah file digital. Sama dengan printing biasanya, namun objek yang dihasilkan berwujud tiga dimensi. Dengan menggunakan teknologi 3D printing, siswa bisa membawa bentuk fisik dari ide mereka yang sebelumnya hanya bisa mereka bayangkan berdasarkan informasi di buku ataupun file digital. Dengan melihat bentuk fisik ide mereka, siswa akan bisa lebih mengerti pembelajaran, bisa berlangsung lebih menyenangkan dan juga jelas. Yang ketiga adalah e-learning. Salah satu contoh penerapan teknologi informasi dalam bidang pendidikan yaitu e-learning. E-learning dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan berupa website yang dapat diakses di mana saja. Adapun manfaat e-learning, yang pertama adalah tidak lagi tergantung pada ruang dan waktu. Artinya tidak ada halangan berarti untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar lintas daerah, bahkan lintas negara, misalnya melalui e-learning. Kemudian yang kedua,
Dengan adanya e-learning, pengajar dan siswa tidak lagi selalu harus bertatap muka dalam ruangan kelas pada waktu bersamaan. Kemudian yang ketiga, tidak memerlukan biaya mahal. Seorang pelajar di daerah dapat belajar langsung dari pakarnya di pusat melalui fasilitas internet, chatting, ataupun mengakomodir suara dan bahkan gambar real time. Yang keempat adalah sekolah-sekolah dapat dengan mudah melakukan kerjasama yang saling menguntungkan. Sekolah yang lebih maju dapat membantu sekolah yang belum maju, sehingga dapat diupayakan adanya pemerataan mutu pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah ketersediaan informasi yang berlimpah dari sumber-sumber di seluruh dunia dengan menggunakan internet sebagai media pembelajaran akan didapatkan sumber informasi untuk pengayaan materi yang jumlahnya sangat tidak terbatas. Dari pembahasan kami dapat disimpulkan bahwa penerapan teknologi informasi dalam bidang pendidikan sangat penting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.